Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dan berjalan mendekati Whiterun Grass Flower. Dan di dekat Whiterun Grass Flower banyak sekali anomali yang sedang berkumpul. Jalan yang terus maju tanpa sadar pun mengatakan bahwa akhirnya dirinya menemukannya lagi. Fang Yi yang memperhatikan ini menilai bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan seketika menggunakan teknik Heavenly Fire untuk membuat bola api. Dan seketika melemparkannya ke arah Jialan serta Fang Yi meminta Jialan untuk sadar. Jialan yang merasakan energi api dari Fang Yi menilai ini sangat kuat. Ini atribut matahari yang sangat langka. Dan segera Jialan memblokir serangan api ini. Jialan pun kini menatap ke arah Fang Yi dengan diamnya. Jialan yang memperhatikan anomali di belakangnya bertanya-tanya dalam pikirannya. Apakah persiapan dirinya masih belum cukup? Lalu Lin Yeye pun mendekat serta bertanya apakah Jialan baik-baik saja. King Ying pun meminta Jialan untuk tetap di sini bersama mereka. Atribut kegelapan sudah mulai menguasai Jialan. Untuk Whiterun Grass Flower itu cukup Fang Yi saja yang mengambilnya. Fang Yi pun kini berjalan dengan santai menuju Whiterun Grass Flower. Dan anomali di sekitar pun seketika menjauh. Di saat Fang Yi sudah sangat dekat dengan Whiterun Grass Flower, tiba-tiba sesuatu muncul dari dalam tanah dan ternyata itu adalah Demon Fox yang kini bersiap menerkam Fang Yi. Fang Yi pun menyadari bahwa di dalam mulut Demon Fox ini tersimpan banyak jiwa yang telah anomali ini makan. Segera Fang Yi melepaskan Divine Lightning dan menyerang Demon Fox ini. Fang Yi pun penasaran berapa banyak anomali yang sudah ditelan oleh Demon Fox ini sampai bisa bermutasi seperti ini. Fang Yi pun bertanya-tanya apakah ini rank S lagi. Dengan ini dirinya harus cepat menyelesaikannya. Ambil Whiterun Grass Flower lalu kembali. Tidak ada banyak waktu untuk menyegel Dark Tide ini. Lalu Fang Yi pun bertanya keadaan Demon Fox ini. Apakah masih belum mati? Jika belum maka cobalah ini. Dan Fang Yi kini melepaskan Boundless Dark. Ruang ini pun seketika mulai mengikis energi Demon Fox ini. Hingga notifikasi pun menyebut bahwa berkat atribut Dark unik milik Fang Yi, anomali S-Rank Demon Fox turun jadi rank B. Melihat rank Demon Fox turun 2 rank, Fang Yi menyebut bahwa sepertinya kultivasi anomali rank S ini memang tidak sekuat itu dari awal. Dan segera Fang Yi memberikan serangan terakhir dengan menggunakan Crimson Fire Blade. Di samping itu, King Ying yang melihat ruang hitam itu bertanya apakah ini. Energi hitam ini apakah atribut kegelapan? Rasanya berbeda. Lin Yeye pun membenarkan hal itu. Dirinya tidak merasakan aura jijik, dingin dan menekan yang sama. Jialan menyebut bahwa itu karena ini adalah domain milik Fang Yi. Fang Yi menguasai atribut kegelapan dan menciptakan domain sendiri tanpa guru. Dalam pikiran Jialan, menciptakan domain dengan kekuatan spiritual itu adalah pencapaian luar biasa. Sebelumnya, satu-satunya orang yang bisa menggunakan atribut kekuatan spiritualnya untuk menciptakan domain adalah master mereka. Selain dia, paling banyak hanya ada 3 orang lain di dunia ini yang punya kemampuan ini. Identitas 2 lainnya tidak diketahui. Tapi kebanyakan mereka ada di negara M. Dulu saat Master merasakan ibu kota akan menghadapi bencana, dia membuka domain untuk menekannya. Tapi hasilnya tidak bisa dikatakan sempurna.
Lalu King Ying menyebut bahwa Fang Yi kini bergerak keluar. Jialan pun tidak menyangka itu sangat cepat. Fang Yi pun mengatakan bahwa seharusnya ini masalah terakhir di Mass Graveyard ini. Segera Fang Yi kini berjalan menuju Withered Grass Flower dan mengambilnya. Jialan pun tidak percaya dengan apa yang dibawa Fang Yi kepadanya. Saat memegang Withered Grass Flower, Jialan pun bertanya apakah ini Withered Grass Flower. Bunga ini sangat kecil. Fang Yi pun mengiyakan hal ini. Dengan ini, misi selesai. Mereka harus segera kembali. Dark Tide mungkin anomali biasa, bisa meledak kapan saja. Apalagi mereka punya penumpang tambahan. Jialan pun memuji kerja bagus Fang Yi dan mengucapkan terima kasih. Misi ini mustahil tanpa Fang Yi. Dan terima kasih juga untuk semuanya. Dengan ini, Jialan mengajak mereka semua untuk segera keluar. Lalu kembali Jialan mengatakan bahwa dirinya benar-benar berterima kasih. Tetua Wu satu-satunya Fazra Ranah Venerable di negara Xia yang sedang kritis. Withered Grass Flower adalah satu-satunya obat yang bisa menyelamatkannya. Fang Yi telah menyelamatkan nyawanya. Fang Yi pun seketika bertanya-tanya dalam pikirannya soal ranah Fazra ini. Lalu saat mereka mengarah keluar, Old Soul Tree mengatakan bahwa akhirnya dirinya melihat cahaya. Mereka berhasil keluar. Lin Yi pun segera mengajak mereka untuk segera pergi. Rasanya lega bisa keluar dari sini. Lalu saat keluar, orang-orang pun menyambut para pionir yang keluar. Orang-orang tidak menyangka bahwa mereka benar-benar mendapatkan Withered Grass Flower. Waktu Jialan bilang mereka berhasil, dirinya tidak berani percaya. Orang-orang pun kini bertanya-tanya siapa sebenarnya yang menemukannya. All Soul Tree yang memperhatikan ini tidak menyangka semua orang menunggu di sini. Lalu Lin Ye pun agak kaget saat melihat kendaraan di depannya. Bukankah itu Star God War Zone, pasukan tempur paling elit di negara Xia? All Soul Tree pun juga bertanya apakah Jialan pejabat tinggi di sana. All Soul Tree pun merasa menyesal sempat bicara kasar padanya. Star God War Zone adalah peringkat 10 War Zone besar negara Xia. Di era damai, mereka adalah elit paling terkenal negara ini. Gabungan bakat fisik dan intelektual tertinggi. Setelah pemulihan energi spiritual, keunggulan alami mereka tumbuh. Selain sumber daya melimpah, zona terlarang yang mereka jaga menjadi lahan kultivasi yang sangat dicari. Dan kini Jialan menyerahkan Withered Grass Flower kepada Han Li. Han Li beserta pasukan pun kini memberikan hormat kepada Jialan. Han Li menyebut bahwa dirinya akan mengantarkan Withered Grass Flower ke rumah sakit segera. Jialan bisa tenang. Jialan pun mengerti dirinya akan menyusul sebentar lagi. Lalu Fang Yi pun bertanya apakah Jialan anggota Star God War Zone. Jialan pun membenarkan hal itu. Kekuatan dan performa Fang Yi sudah tersebar. Prestasi Fang Yi sudah tersebar di seluruh zona perang mereka. Sebentar lagi Fang Yi akan jadi selebriti. Harus dirinya akui kekuatan Fang Yi seorang diri bisa dengan mudah mengalahkan sekuat elit mereka. Jika Fang Yi tertarik, mengapa tidak bergabung dengan mereka? Mereka bisa memberi Fang Yi sumber daya kultivasi terbaik. Dan sebagai hadiah, misi ini akan digandakan untuk Fang Yi serta rekan Fang Yi dan tim asosiasi Spirit Key. Fang Yi pun mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. Dirinya tahu Star God War Zone adalah kekuatan terkuat di negara Xia. Tapi dirinya punya jalannya sendiri untuk berkultivasi. Dirinya harus menolak untuk bergabung. Jialan pun menyebut dengan perubahan besar yang terjadi di dunia. Hal yang paling negara mereka hargai sekaligus paling ditakuti adalah anomali atribut kegelapan. Jumlahnya berkembang pesat. Dan situasinya akan makin parah. Jangkauan pengaruhnya terus meluas seperti tumor. Mereka bisa menyebabkan bencana kapan saja. Itulah mengapa mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk membangun zona terlarang demi menahannya. Dan itulah mengapa asosiasi Spirit Key menjaga setiap wilayah dengan ketat. Dirinya tidak memberitahu Fang Yi untuk menekan atau membuat Fang Yi merasa bersalah. Dirinya hanya merasa pionir seperti Fang Yi berhak tahu situasinya. Fang Yi pun mengerti kalau dirinya bertemu anomali lain, dirinya akan diam saja. Dirinya tidak akan diam saja meski orang asing terlibat. Jialan bisa tenang soal itu. Jialan pun mengerti dirinya senang bisa bertemu dengan Fang Yi. Dan Jialan pun meminta Fang Yi untuk menerima token ini. Dengan ini Fang Yi bisa bebas masuk zona terlarang manapun untuk berkultivasi.
pintu Star God Warzone akan selalu terbuka untuk Fang Yi. Satu hal lagi, apakah Fang Yi ingin pergi melihat tetua Wu? Mendengar hal ini, Fang Yi pun bertanya apakah maksud Jialan dia adalah yang berasal dari ranah Bajra atau ranah King Kong. Jialan pun membenarkan hal itu, dia adalah guru yang sangat dirinya hormati. Dirinya rasa mereka berdua harus bertemu. Dirinya tidak yakin apakah Fang Yi bersedia, ini cuma pemikiran pribadi dirinya. Dirinya hanya ingin mereka berteman. Mendengar hal ini, Fang Yi mengerti lebih banyak teman berarti lebih banyak pilihan. Dirinya akan ikut serta dalam perjalanan ini bersama Jialan. Jika begitu, maka ambillah ini sebagai hadiah pertemanan. Dirinya yakin dirinya bisa menghilangkan racun sisa di dalam tubuh Jialan yang terkontaminasi oleh atribut kegelapan. Jialan yang menerima petir ini pun tidak menyangka atribut petir ini ternyata bisa menyembuhkan. Kini yang dirinya rasakan hanyalah mati rasa di sekujur area yang awalnya dingin dan sakit. Kini terasa hangat. Rasa tidak nyamannya sudah hilang. Luka-luka yang terkikis oleh Black Mist serta organ dalam yang rusak juga terasa seolah-olah telah kembali pulih. Meridian dan pembuluh darah di tubuhnya sedang dibersihkan dan dimurnikan. Semua racun di dalam tubuhnya telah hilang berkat atribut petir. Sungguh luar biasa. Rasanya seperti terlahir kembali. Kemudian Fang Yi pun bertanya bagaimana perasaan Jialan sekarang. Jialan pun menyebut bahwa ini luar biasa. Sisa dari atribut kegelapan di tubuhnya sudah benar-benar hilang. Namun jika dirasakan lebih tepatnya dihancurkan berkeping-keping. Di sisi lain, petugas medis yang menerima pria tua pun tidak menyangka seorang ranah spirit creation tingkat pertama bisa terluka separah ini. Apakah masih bisa diselamatkan? Lalu King Ying pun berjalan ke arah Fang Yi dan bertanya apakah mereka masih di sini. Dan King Ying agak kaget saat melihat kondisi Jialan. Luka Jialan kelihatan sembuh. Jialan pun membenarkan hal tersebut. Atribut petir yang murni itu sudah sepenuhnya menghilangkan sisa-sisa dari energi kegelapan di tubuhnya. Mendengar hal ini, King Ying nampak kaget dan mengatakan bahwa ternyata atribut petir sang tiran itu bisa menghancurkan musuh dan menyelamatkan orang. Fang Yi pun merasa ada yang tidak beres dengan tatapan King Ying. King Ying pun segera berbalik dan meminta petugas medis untuk mendekat. Lalu King Ying pun bertanya bisakah mereka bekerja sama. Fang Yi pun bertanya maksud King Ying. King Ying mengatakan menggabungkan kekuatan spiritual Fang Yi dengan peralatan medis mereka. Seharusnya dapat menyelamatkan lebih banyak prajurit yang bermasalah dengan atribut kegelapan. King Ying pun seketika membungkuk dan memohon kepada Fang Yi untuk menunjukkannya pada mereka sekali lagi. Fang Yi pun mengerti dengan ini seharusnya sudah cukup. Petugas medis yang melihat ini mengatakan bahwa ini tampaknya benar-benar mungkin. Atribut petir itu tingkat tinggi yang begitu murni. Benar-benar bisa mengalahkan atribut kegelapan. Jialan menyebut bahwa barusan Fang Yi mentransfer kekuatannya secara langsung pada dirinya. Dan atribut kegelapan di tubuhnya berhasil dimusnahkan. Jika demikian, tidak bisakah mereka meminta Fang Yi untuk menyalurkan energinya melalui jabat tangan dengan prajurit yang terluka? Dirinya rasa ada juga orang lain yang berada di ranah spirit creation. King Ying pun merasa itu tidak benar. Tidak semua praktisi ranah spirit creation bisa menahan kekuatan semua pionir ranah spirit creation yang bisa menahan kekuatan spiritual sebesar itu. Petugas medis pun membenarkan hal itu. Meskipun luka Jialan serius dari penilaian mereka, luka Jialan sudah berada di tingkat cedera ringan. Untuk menyembuhkan orang yang terluka tadi, kekuatan lightning spiritual yang dibutuhkan mungkin 10 kali lipat dari milik Jialan. Dan akan sangat bagus jika dia bisa selamat dan bangun. Mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya. Fang Yi pun mengerti ini seperti transfusi darah. Fang Yi pun bertanya bagaimana caranya dirinya memberikan petugas medis kekuatan spiritualnya agar petugas medis bisa menyimpannya dan menggunakannya. Petugas medis pun meminta Fang Yi untuk mengikutinya. Petugas medis pun meminta Fang Yi untuk memasukkan tangannya ke dalam alat. Kemudian lepaskan kekuatan spiritual Fang Yi. Lin Yi yang melihat hal ini berpikir, dirinya tidak percaya bahwa Jialan adalah high ranker resmi dari Star God Warzone. Dan kakak sepupunya dia benar-benar membuat Star God Warzone yang bergengsi itu mengulurkan tangan damai dan memperlakukannya dengan baik. Jialan yang keren dan angkuh itu bahkan mengambil inisiatif untuk memintanya berkenalan dengan Fang Yi. Baru saja dirinya melihat Jialan memberikan lencana kepada Fang Yi. Lalu Fang Yi sendiri kini memperhatikan Lin Yi dan bertanya apakah mereka berdua baik-baik saja.
Lin Yeye pun mengatakan bahwa mereka sudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, Old Sultry dan dirinya ingin pergi dan berlatih lebih banyak, mengambil beberapa misi. Mereka tidak bisa selalu bergantung pada Fang Yi. Kalau tidak, mereka tidak akan membuat kemajuan sama sekali. Dalam pikiran Lin Yeye, dirinya tidak mau menjadi bebannya lagi. Dirinya harus menyusul Fang Yi secepat mungkin. Fang Yi pun mengerti dan meminta mereka untuk berhati-hati. Fang Yi menilai bahwa anak-anak ini benar-benar tumbuh dewasa. Lalu King Ying pun juga pamit pergi lebih dulu dan semoga mereka bertemu kembali jika takdir mengizinkan. Lalu segera Jialan mengajak Fang Yi untuk menemui Tetua Wu. Lalu kini saat di jalan, King Ying pun menyebut bahwa mereka berdua sok cuek. Mereka bahkan tidak datang ke lokasi. Sekarang Fang Yi sudah direkrut oleh Star God Warzone. Semua usahanya selama ini sia-sia. Anggota King Ying pun meminta King Ying untuk tenang lebih dulu. Dalam pikiran King Ying, struktur asosiasi spiritual masih terlalu kacau. Para pemimpin di markas besar dan cabang-cabang lebih angkuh daripada jenderal militer. Pasukan elit teratas itu seperti kekacauan yang terpecah-pecah. Apalagi mau merendah dan menjalin hubungan baik dengan Fang Yi. Ini merupakan keberuntungan besar bahwa beberapa biang kerok tidak datang untuk memancing gara-gara. Kemudian berpindah ke pangkalan medis Targot Warzone, ruang perawatan level tertinggi. Fang Yi pun bertanya apakah ini Tetua Wu. Jialan pun membenarkan itu. Jialan pun bertanya pendapat Fang Yi apakah ini aneh. Seorang ahli mutlak ranah King Kong. Dan dia hanya terlihat seperti pria tua yang layu. Dia jauh lebih buruk dari sebelumnya, nyaris seperti zombie. Dia bahkan belum sadar setelah menggunakan Lost Bloom. Fang Yi pun seketika bertanya apa yang sebenarnya Tetua Wu alami. Jialan menyebut bahwa bencana alam atribut kegelapan turun ke ibu kota, dan fenomena langit pun berubah. Langit terkoyak oleh kegelapan. Untuk mencegah anomali atribut kegelapan mempengaruhi ibu kota, Tetua Wu dengan tubuhnya sendiri mencoba menyegel celah itu. Mereka sudah menggunakan metode khusus untuk mentransfer kekuatan spiritual mereka kepada Tetua Wu di awal. Mereka menilai anomali bencana alam ini melampaui peringkat S. Meskipun gelombang kegelapan yang pernah mereka temui sudah peringkat S. Yang menakutkan, kekuatan destruktif bencana alam ini beberapa kali lebih kuat daripada gelombang kegelapan. Sekali anomali ini turun, anomali ini dapat menghancurkan seluruh ibu kota. Dan sekitarnya akan terpengaruh dan hancur. Signifikasi ibu kota sangat unik. Begitu hancur, seluruh negeri akan jatuh dalam kekacauan. Tetua Wu menggunakan domain miliknya untuk secara paksa menyegel anomali peringkat S itu. Tapi mereka tidak menyangka bahwa mereka perlu mengumpulkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan bencana alam yang begitu besar ini. Itu bahkan jauh lebih menakutkan dari yang mereka pikirkan. Itu bahkan jauh lebih menakutkan dari yang mereka perkirakan. Dan pada akhirnya, Tetua Wu dimakan oleh atribut kegelapan. Jika dia bukan seorang ranah King Kong, sudah pasti dia menjadi debu saat itu juga, atau bahkan menjadi makanan bagi anomali atribut kegelapan. Fang Yi pun menyebut bahwa mencegah kehancuran kota ini, Tetua Wu benar-benar seorang prajurit yang luar biasa. Dalam pikiran Fang Yi, dahulu ada begitu banyak prajurit yang berdiri di depan dirinya, yang memungkinkan dirinya menjadi manusia yang terakhir selamat. Mungkin di kehidupan masa lalunya, pada saat ini Tetua Wu sudah mengorbankan dirinya. Lalu Fang Yi pun mencoba mengalirkan energi spiritualnya. Melihat hal ini, Jialan seketika bertanya apa yang Fang Yi lakukan pada Tetua Wu. Fang Yi pun meminta Jialan untuk tidak cemas. Meskipun Lost Bloom sudah berefek, tapi dirinya tetap ingin mencoba menghilangkan sebagian atribut kegelapan yang masih tersisa di tubuhnya. Dengan begitu, Tetua Wu bisa bangun lebih cepat. Jialan pun kaget mendengarnya, namun menurut Jialan ini adalah tingkat bencana alam peringkat S. Namun Jialan ingat bagaimana kekuatan Fang Yi yang sebenarnya. Dan seketika meminta Fang Yi melupakan kata-katanya. Fang Yi bisa mencobanya. Mungkin Fang Yi adalah keajaiban yang mereka tunggu. Tapi Fang Yi harus berhati-hati. Atribut kegelapan ini bahkan lebih menakutkan daripada yang ada di Dark Tide. Kalau tidak, kecepatan pemulihan Tetua Wu tidak akan selambat ini bahkan setelah menggunakan Lost Bloom. Fang Yi pun mengetahuinya, dirinya bisa merasakannya. Betapa kuatnya kegelapan di dalamnya. Meskipun sudah ditekan dan dilemahkan oleh pemurnian Lost Bloom, itu masih bisa membawa rasa penindasan yang besar. Dan seketika energi atribut kegelapan pun keluar dari tubuh Tetua Wu.
Jialan pun meminta Fang Yi untuk berkonsentrasi. Itu mulai mempengaruhi Fang Yi. Fang Yi pun kini mengaktifkan energi spiritual mataharinya dan berkonsentrasi untuk melihat lebih jauh apa yang ada di dalam tubuh tetua Wu. Dan di saat itu Fang Yi menyadari bahwa pikirannya kini ditarik kembali ke masa lalu. Dan chapter berakhir.